Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 9 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami mau dipangkas, agar berbuah lebih banyak. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Silakan Saudara Steve. Selamat pagi, selamat hari Sabat. Bacaan renungan pagi ini berjudul Tuhan memangkas kita supaya membuat kita berbuah lebih banyak. Ayat inti diambil dari Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Mereka yang akan berjalan dekat dengan jejak penebus mereka yang berkorban dan menyangkal diri, akan memiliki pikiran Kristus yang tercermin dalam pikiran mereka. Kemurnian dan kasih Kristus akan bersinar dalam kehidupan dan karakter mereka sehari-hari, sementara kelemah lembutan dan kebenaran akan menuntun jalan mereka. Setiap cabang yang bermanfaat dipangkas, sehingga ia dapat menghasilkan lebih banyak buah. Bahkan cabang yang berbuah yang memperlihatkan terlalu banyak dedaunan dan tampak tidak seperti yang seharusnya. Para pengikut Kristus mungkin melakukan beberapa pekerjaan untuk Tuhan, tetapi tidak melakukan setengah dari apa yang mungkin mereka lakukan. Dia kemudian memangkas mereka, karena keduniawian, kesenangan diri, dan kesombongan muncul dalam kehidupan mereka. Pengelola memotong sulur-sulur yang berlebihan, sehingga membuatnya lebih berbuah. Penyebab-penyebab yang merintangan ini harus disingkirkan, dan hasil yang rusak dipotong, untuk memberikan ruang bagi sinar penyembuhan dari matahari kebenaran. Banyak yang salah paham tentang apa tujuan yang mereka diciptakan. Itu seharusnya untuk menjadi berkat bagi umat manusia dan memuliakan Tuhan, bukan untuk menikmati sendiri dan memuliakan diri. Tuhan terus-menerus memangkas umatnya, memotong ranting-ranting yang banyak, menyebarkan agar mereka dapat berbuah bagi kemuliaannya, dan tidak hanya menghasilkan daun. Tuhan memangkas kita dengan kesedihan, dengan kekecewaan, dengan kesengsaraan, bahwa pertumbuhan karakter yang kuat dan sesat dapat dilemahkan, dan bahwa sifat yang lebih baik mungkin memiliki kesempatan untuk berkembang. Berhala harus dilepaskan, hati nurani harus menjadi lebih lembut, meditasi harus spiritual, dan seluruh karakter harus menjadi simetris. Dengan tinggal di dalam Kristus, kita dapat memiliki kemanisannya, keharumannya, terangnya. Dia bersinar di dalam hati kita. Cahayanya di hati kita bersinar melalui wajah kita. Dengan melihat keindahan dan kemuliaan Kristus, kita menjadi berubah, menjadi gambar yang sama. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Mengapa kita perlu dipangkas? Supaya sebagai ranting-ranting kita menghasilkan lebih banyak buah dan bukan daun. Roh Nubuat menjelaskan tentang ranting-ranting dalam Our High Calling, halaman 144, paragraf 3. Menyatakan, yang kita butuhkan adalah kehadiran Yesus Kristus. Kita ingin kebenarannya bersinar di hati kita, meliputi semua tindakan hidup kita. Ini akan menentukan apakah kita adalah ranting dari pokok anggur benar atau bukan. Jika kita adalah ranting-ranting yang menghasilkan buah, kita dapat berharap bahwa pengusaha agung akan memangkas kita, agar kita dapat menghasilkan lebih banyak buah. Semua yang tidak berguna,
semua yang akan menghambat pertumbuhan kita dalam kehidupan Kristen harus disingkirkan. Kembali, bukti bahwa kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar adalah kehadiran Yesus di dalam hati kita. Dan bila kita benar-benar terhubung dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, maka kita menghasilkan buah. Nah, ranting yang berbuah ini yang dipangkas daun-daunnya. Kenapa harus dipangkas? Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald April 10 tahun 1894 paragraf 7. Menyatakan, ada kecenderungan yang konstan di antara pohon-pohon Tuhan untuk lebih berlimpah dedaunannya daripada buahnya. Sama seperti kekuatan dan makanan pokok anggur diambil dalam dedaunan yang melimpah dan buahnya tidak dibawa ke kesempurnaan kecuali pokok anggur dipangkas. Demikian pula kekuatan orang Kristen akan gagal mencapai tujuan yang sebenarnya kecuali jika petani sorgawi memangkasnya, menghilangkan pertumbuhan yang tidak berguna. Inilah pentingnya ranting-ranting dipangkas, sebab kita sebagai ranting-ranting cenderung menghasilkan daun-daun saja. Nah, sehubungan dedaunan, saya yakin kita masih mengingat peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Roh Nubuat menjelaskan tentang pohon ara tersebut dalam Membina Anak yang Bertanggung Jawab, halaman 461 paragraf 2, yang berkata, pohon ara ini menyombongkan cabang-cabangnya yang subur itu di hadapan keadilan. Tetapi bila mana Yesus datang untuk mencari buahnya, ia memeriksa mulai dari ranting paling tinggi sampai ke dahan yang paling rendah dan tidak mendapati sesuatu kecuali daun-daunan. Yang ia inginkan adalah buah-buah, dan itulah yang harus ia miliki. Inilah sebabnya ranting-ranting perlu dipangkas, sebab gantinya menghasilkan buah, tetapi sari makanan yang diserap oleh ranting-ranting hanya berubah menjadi daun-daun saja. Dan berdasarkan penjelasan kutipan ini, daun-daun tersebut adalah kesombongan. Jadi, agar makanan yang diserap tidak hanya untuk daun, maka daun-daun perlu dipangkas, agar makanan dari pokok anggur yang benar dapat dibagi kepada buah-buah, sehingga buah-buahnya lebih sempurna. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat menjelaskan tentang pentingnya ranting-ranting dipangkas, agar tidak hanya daun-daun saja yang tumbuh. The Review and Herald April 10 tahun 1894 paragraf 7 menjelaskan, dalam kemakmuran, para pengikut Yesus seringkali mengalihkan pikiran dan tenaga mereka untuk memuaskan diri mereka sendiri, untuk mengamankan harta duniawi, untuk menikmati kemudahan dan kesenangan dan kemewahan, dan mereka menghasilkan sedikit buah bagi kemuliaan Allah. Kemudian, petani sorgawi untuk meningkatkan kesuburan ranting-ranting datang dengan pisau pemangkas kekecewaan, kehilangan atau kedukaan, dan memotong pertumbuhan yang menghambat. Inilah makna dari daun-daun, bahwa itu adalah kepuasan diri, kesombongan diri, dan kesenangan duniawi. Sebab itu semua menarik energi kita dari yang seharusnya menghasilkan buah bagi Allah, namun malah menghasilkan kebanggaan diri sendiri. Itu sebabnya Yesus menggambarkan bangsa Israel sebagai pohon ara yang hanya banyak daunnya saja dan tidak ada buahnya. Tampilan luar hebat, tapi di dalam kosong. Pengalaman Israel jasmani menjadi amaran bagi kita Israel rohani, sebab hal yang sama telah terjadi kembali. Karenanya izinkan Allah Bapa memangkas daun-daun dalam kehidupan kita dengan pisau kekecewaan, kehilangan atau kedukaan, agar daun-daun yang menghambat pertumbuhan buah dapat disingkirkan. Dan saat kita dipangkas, yang berikut ini sering kita rasakan. Our High Calling halaman 144 paragraf 4 berkata, ketika pembersihan datang, kita sering merasa bahwa Tuhan menentang kita. Gantinya merasa ini, kita harus melihat kepada diri kita sendiri dan periksa, apakah tidak ada sesuatu yang kita tinggalkan atau sesuatu yang perlu kita ambil dari hidup kita sebelum kita dapat berdiri dalam hubungan yang benar dengan Allah. Proses pemangkasan adalah proses yang sakit, tapi itu untuk kebaikan kita,
agar kita berbuah banyak. Dan gantinya merasa Tuhan menentang kita harus periksa diri kita apakah masih ada yang belum dibereskan atau diambil dari hidup kita, agar kita layak berdiri dalam hubungan yang benar dengan Allah. Kemudian, apalagi manfaat dipangkas? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 299 paragraf pertama, yang berkata, penyebab-penyebab yang merintangi ini harus disingkirkan dan hasil yang rusak dipotong untuk memberikan ruang bagi sinar penyembuhan dari matahari kebenaran. Daun-daun dipangkas agar tidak ada penghalang bagi sinar matahari kebenaran menyinari buah-buah. Mengapa perlu sinar matahari? Berdasarkan penjelasan petani kebun anggur, buah anggur akan lebih manis jika terpapar kepada sinar matahari daripada tersembunyi di bawah dedaunan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, manuskrip 118 tahun 1904 paragraf 2 menyatakan, Allah mengizinkan masalah menimpa kita agar Ia dapat memeriksa dan menguji kita. Pemangkasan akan menyebabkan rasa sakit, tetapi Allah lah yang menggunakan pisau. Petani ilahi memangkas pertumbuhan yang berbahaya agar buahnya lebih kaya dan lebih berlimpah. Karenanya, pemangkasan adalah suatu pengalaman yang tidak dapat kita hindari. Kita harus menjalani masa pemangkasan, agar kita sebagai ranting-ranting Yesus berbuah banyak. Dan Gospel Workers edisi 1892 halaman 372 paragraf pertama menyatakan, pekerjaan memangkas dan memurnikan untuk mempersiapkan kita bagi sorga adalah suatu pekerjaan yang besar dan akan membuat banyak penderitaan dan pencobaan bagi kita, karena kehendak kita tidak tunduk pada kehendak Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, ada standar tinggi yang harus kita capai jika kita ingin menjadi anak-anak Allah, yaitu mulia, murni, suci, dan tidak tercemar. Dan proses pemangkasan diperlukan jika kita ingin mencapai standar ini. Bagaimana pemangkasan ini dapat dicapai jika tidak ada kesulitan yang harus dihadapi, tidak ada hambatan untuk diatasi, tidak ada yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan? Pencobaan ini bukanlah berkat terkecil dalam pengalaman kita. Pencobaan-pencobaan ini dirancang untuk mengarahkan kita pada tekad untuk berhasil. Kita harus menggunakannya sebagai sarana Tuhan untuk mendapatkan kemenangan yang pasti atas diri kita sendiri, daripada membiarkan pencobaan-pencobaan tersebut menghalangi, menindas, dan menghancurkan kita. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, izinkan Allah Bapa sebagai pengusaha memangkas kita, membersihkan kita, agar kita berbuah banyak, yang adalah buah-buah karakter Kristus, dan layak mewarisi kerajaan sorga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan tentang pentingnya proses pemangkasan ranting-ranting, membersihkan ranting-ranting dari kelebihan daun-daun, agar sari makanan yang disalurkan oleh pokok anggur yang benar kepada ranting-ranting tidak hanya menghasilkan daun, tetapi lebih banyak kepada menghasilkan buah-buah. Buah-buah menjadi lebih berlimpah, yaitu buah-buah karakter Kristus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini agar kami dapat menanggung proses pemangkasan dan pemurnian, sehingga kami semua layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.